Oke. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pertemuan pertama tentang pembelajaran basis data. Sebelum menginjak ke materi basis data, yang pertama saya akan bahas apa itu RPL. RPL merupakan jurusan yang mempelajari cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Intinya, RPL tidak jauh dari 3 hal. Yang pertama adalah coding. Yang kedua adalah web design, dan yang ketiga adalah algoritma. Apa itu coding? Coding adalah salah satu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman. Nah, sudah tahu kan? Itu yang disebut dengan coding. Ya. Di dalam pengkodingan itu terdapat berbagai macam bahasa pemrograman, ya, seperti Pascal, kemudian C++, kemudian PHP, kemudian PHP juga bisa dikembangkan lagi menggunakan CI dan sebagainya, ada Bootstrap dan sebagainya, ya. Kemudian ada Java. Nah, itu juga merupakan bahasa-bahasa pengkodingan, ya. Selanjutnya apa itu web design? Web design adalah sebuah bentuk grafis dalam membuat suatu halaman web. Nah, ketika kita akan membuat suatu layout ataupun page di dalam website, maka kita harus bisa membuat desainnya secara simple, menarik. Yang pasti, walaupun simple, menarik. Ketika kita membuka Facebook, nah di situ Facebook tampilannya cukup sederhana tapi menarik, ya. Hanya ada 2 warna saja di situ, ada biru sama abu-abu. Nah, di situ juga sebagai contohnya, itu desainnya sangat simple tapi lebih menarik, ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis algoritma. Di dalam algoritma itu terdapat jenis-jenis algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma, ada yang tahu nggak? Oke. Algoritma di situ adalah merupakan susunan ataupun langkah-langkah untuk membuat suatu aplikasi. Nah, algoritma juga terdapat ada 3 bagian. Yang pertama adalah algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir, ya. Nah, jadi ketika kita sebelum membuat aplikasi, maka dibuatlah dulu yang namanya algoritmanya. Nah, di sini adalah urutan langkah-langkahnya, urutan langkah-langkah mulai dari awal sampai dengan akhir, ya, melainkan harus ada tahapan-tahapannya mulai dari awal, tengah, dan seterusnya. Itu adalah sebagai algoritma sekuensial. Kemudian ada algoritma perulangan. Nah, di sini algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang ataupun looping pada masalah yang dihadapi. Ada pula sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini adalah algoritma perulangan. Nah, biasanya algoritma perulangan di sini adalah digunakan untuk proses login, ya. Proses login. Kemudian yang ketiga, algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma bersyarat merupakan
algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Nah, ini ketiga di sini algoritma tersebut ini adalah langkah-langkah untuk membuat suatu aplikasi menggunakan algoritma. Nah, di sini algoritmanya ada 3 bagian, tinggal pilih saja ya mana yang lebih cocok untuk kita gunakan ya. Nah, di sini ada sebagai tugas kalian ya. Tugas kalian yaitu buatlah algoritma menghitung luas persegi panjang ya. Silahkan tugasnya cari referensi di Google. Tugasnya adalah buatlah algoritma menghitung luas persegi panjang dengan bahasa natural. Ada juga flowchart, ada pseudocode ya. Pseudocode-nya nanti dibuat juga, yaitu untuk membuat algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan via email ya. Nanti saya akan share alamat emailnya di deskripsi. Kemudian materinya juga bisa di-download di deskripsi video. Ya, silahkan kerjakan tugasnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.